Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Dwi Lestari dari kelas 12 Farmasi 3. Hari ini ingin mempresentasikan hasil laporan PKL selama 3 bulan di Klinik Kencana pada tanggal 2 Januari sampai 31 Maret 2023. Latar belakang PKL untuk memperoleh gambaran yang lebih mengenai dunia kerja serta memberikan kesempatan mengaplikasikan teori dan praktik di lapangan. Siswa diwajibkan menjalani program praktik kerja lapangan (PKL) yang disesuaikan dengan kebutuhan program studi masing-masing. Program PKL memberikan kompetensi pada siswa untuk dapat lebih mengenal, mengetahui, dan berlatih menganalisis kondisi lingkungan dunia kerja. Hal ini sebagai upaya program studi mempersiapkan diri siswa dalam memasuki dunia kerja. Tujuan dari praktek kerja lapangan atau prakein adalah meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan, dan keterampilan siswa, mengarahkan siswa untuk menemukan permasalahan maupun data yang berguna dalam penulisan PKL dan laporan praktek kerja, memberikan gambaran dunia kerja bagi para siswa. Sejarah Klinik Kencana. Klinik Kencana berdiri sejak tahun 2021, merupakan klinik yang bergerak di bidang jasa pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan didirikan oleh Nyonya Veronica Harlita Setiawati, ahli media keperawatan yang terletak di Jalan Arjuna Parakan nomor 5B, RT 02 RW 08, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Dengan tim dokter dan tenaga medis yang profesional, Klinik Kencana juga menyediakan uji laboratorium yang bekerja sama dengan Lab Good Test, Lab Sinepsa, dan Lab Biomedika, sehingga pasien mendapatkan hasil uji laboratorium yang maksimal. Klinik Kencana juga bekerja sama dengan PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (PITS) untuk buang limbah medis sehingga Kencana bersih dan pasien nyaman. Klinik Kencana yang bernaung pada PT Kencana Medika Jaya yang dipimpin oleh Nyonya Veronica Harlita Setiawati, ahli media keperawatan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada pasien. Klinik Kencana beroperasi pada hari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai dengan 21, hari Sabtu pukul 8 sampai jam 7, sedangkan hari Minggu libur. Dokter Organisasi Klinik Kencana Veronica Harlita, ahli media keperawatan sebagai pemilik saham, Dr. Febri Kurataini sebagai penanggung jawab dokter, Leni Rahmawati di media farmasi sebagai penanggung jawab depo, Apriyati Suhayat, ahli media kebidanan sebagai bidan, Ika Rizky Dewi, ahli media keperawatan sebagai perawat, Anggun Wulansari, ahli media farmasi sebagai tenaga teknis kefarmasian, Zazi Arifin sebagai perawat, Doni Haji sebagai admin, Vidya Faradila sebagai asisten tenaga kesehatan, Siti Alfara sebagai admin, Cairli Amri sebagai digital marketing. Jadwal Vaskes di Klinik Kencana. Jadwal dokter umum, Dr. Eka Putra hari Senin, Rabu, dan Jumat dari jam 8 sampai jam 12 siang. Dr. Febri Kurataini hari Senin, Selasa, Rabu, dan Jumat jam 3 sampai jam setengah 9 malam. Dr. Lina hari Selasa dan Kamis jam 8 sampai jam 1 siang. Dr. Dwi hari Sabtu dan Minggu jam 1 sampai jam 9 malam. Dan Dr. Arya Agung hari Kamis jam 3 sampai jam setengah 9 malam. Hari Jumat ada cek gula darah gratis Klinik Kencana dari jam 8 sampai jam 2 siang. Sumber daya Vaskes di Klinik Kencana. Untuk kepala klinik ada 1 orang, perawat 2 orang, bidan 1 orang, kepala depo 1 orang, tenaga teknis farmasi 1 orang, asisten tenaga kesehatan 1 orang, admin 2 orang, satpam 1 orang. Kegiatan PKL di Klinik Kencana. Biasanya anak PKL melakukan cek gula darah, tensi darah, menyiapkan alat visit, stok obat, menulis tuslah, menyambut pasien, mengisi daftar pasien, menyiapkan obat resep dokter, meracik obat, menulis etiket, dan melakukan PO ke pasien. Jadwal PKL di Klinik Kencana dibagi menjadi 2 shift dengan jam PKL selama 6 jam. Untuk shift pagi dari jam 8 sampai jam 2 siang, shift sore dari jam 3 sampai jam 9 malam. Untuk hari Minggu di Klinik Kencana, anak PKL libur. Fungsi lumpang untuk wadah penggerus obat atau meracik obat. Fungsi ALU berfungsi untuk menggerus obat.
Fungsi kuas digunakan untuk membersihkan sisa obat di dalam lompang. Sodip digunakan untuk mengumpulkan obat yang menempel di samping-samping lompang. Fungsi spatula digunakan untuk mengambil obat yang sudah diracik. Alat pengisi kapsul digunakan untuk memasuki obat ke dalam kapsul. Fungsi sendok perkamen digunakan untuk memasukkan puyer ke dalam kertas perkamen. Fungsi kertas perkamen digunakan sebagai pembungkus obat puyer. Fungsi blender obat digunakan untuk meracik atau menghaluskan obat dengan jumlah yang banyak. Fungsi alat pres digunakan untuk merekatkan kertas puyer. Kendala yang dihadapi: susah menghafalkan letak obat, ruang apotik yang sempit, banyaknya obat dengan kemasan dan nama yang hampir mirip, banyaknya anak PKL yang bikin klinik jadi sempit. Cara menghadapi kendala: belajar menghafalkan obat. Saat ada racikan atau obat resep, hanya 1 atau 2 orang yang berada di apotik. Menempelkan stiker laser, rubah jadwal dengan 2 shift dan 6 jam PKL. Kesimpulan: selalu stok obat setiap jadwal pagi, mengambil obat di gudang, mengetahui letak obat Vivo dan Vevo, menerima resep dari pasien, mengetahui khasiat obat di klinik, mengetahui jumlah dosis dari obat, menyiapkan obat resep, dan meracik obat puyer untuk anak. Analisis resep obat lambung di klinik kencana. Definisi penyakit: penyakit asam lambung adalah munculnya rasa terbakar di dada akibat asam lambung naik ke kerongkongan. Gejala penyakit asam lambung muncul minimal 2 kali dalam seminggu. Asam lambung bisa dialami oleh orang dewasa atau anak-anak. Penyakit asam lambung perlu ditangani agar tidak menimbulkan komplikasi. Penyebab penyakit asam lambung terjadi ketika otot kerongkongan bagian bawah, otot les, melemah. Otot ini seharusnya berkontraksi dan menutup saluran kerongkongan setelah makan turun ke lambung. Jika otot ini lemah, kerongkongan akan tetap terbuka dan asam lambung akan naik kembali ke kerongkongan. Gejala utama dari asam lambung naik adalah rasa seperti terbakar di dada, heartburn, yang bisa memburuk setelah makan atau saat berbaring. Gejala ini dapat disertai dengan keluhan gangguan pencernaan lainnya, seperti sering bersendawa, mual, dan muntah, mah dan sesak napas, serta mulut terasa asam. Kondisi ini beresiko terjadi pada orang lanjut usia, lansia, penderita obesitas, dan ibu hamil. Terapi non-farmakologi: meninggikan kepala 15-20 cm saat berbaring, menghindari berbaring setelah makan, makan makanan sehat, hindari makanan terlalu pedas atau asam, menurunkan berat badan bagi pasien obesitas dan overweight, menghindari kebiasaan merokok aktif ataupun pasif. Terapi farmakologi: pemberian obat-obatan yang secara langsung bekerja mengurangi atau menetralkan asam lambung dan bertujuan untuk mengurangi dan meminimalisir kerusakan mukosa akibat refluks asam. Analisis resep asam lambung: ranitidin tablet 15 mg 10 tablet diminum 2 kali sehari sebelum makan. Domperidon 10 mg 10 tablet diminum 3 kali sehari sebelum makan. Untuk paracetamol tablet 500 mg diminum 3 kali sehari sesudah makan. Untuk kelengkapan resep: inskriptio lengkap, signatur lengkap, subskriptio lengkap, infaktio lengkap, dan ordinatio lengkap. Nama obat: ranitidin HCl tablet. Golongan obat keras. Mekanisme kerja: menghambat produksi asam lambung berlebih. Bentuk sediaan tablet. Indikasi: menghambat produksi asam lambung yang berlebih, sehingga gejala tersebut dapat mereda efek samping gangguan pencernaan. Nama obat: domperidon. Golongan obatnya keras. Mekanisme kerja: menghambat asam lambung naik. Indikasi: untuk mual dan muntah akut, serta dispepsia fungsional. Efek samping: mulut kering, pembesaran payudara pada pria, kepala, gatal-gatal, serang rasa panas, gatal, mata gatal, merah, nyeri, atau bengkak. Nama obat: paracetamol. Golongan obat bebas. Mekanisme kerja: menghambat suatu zat peradangan pemicu demam, dan terutama bekerja di otak. Bentuk sediaan tablet. Indikasi: nyeri ringan sampai sedang, nyeri setelah cabut gigi, reksia. Efek samping: nyeri perut, mual, dan muntah. Pengambilan bahan: A. 1. Ambil 10 tablet ranitidin HCl. 2. Masukkan ke dalam plastik klip dan ditandai 2 kali sehari sebelum makan. B. 1. Ambil 10 tablet domperidon. 2. Masukkan ke dalam plastik klip dan diberi tanda 3 kali sehari sebelum makan. C.
1. Ambil 10 tablet paracetamol. 2. Masukkan ke dalam plastik klip dan ditandai 3 kali sehari sesudah makan. Penyerahan obat. Wadah menggunakan plastik klip. Etiket menggunakan etiket putih. Label harus dengan resep dokter. Signa ranitidin HCl 2 kali sehari sebelum makan, domperidon 3 kali sehari sebelum makan, dan paracetamol 3 kali sehari sesudah makan. Sekian dari saya, Indah Dwi Lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.